Sebenarnya cara mencari uang di internet tuh gimana sih guys? Perasaan banyak banget informasi di luar sana yang akhirnya membuat kita jadi kebingungan sendiri. Kalau lu pernah ngerasain kayak begini, berarti lu sama percis guys, sama kayak gua. Dan gua akan merangkum hal-hal penting aja di dalam video ini. Supaya lu nggak kayak gua guys, menghabiskan banyak banget waktu nyariin informasi di internet. Yo guys, selamat datang di channel gua. Nama gua Rian. Nah, pastiin follow Instagram gua dan gabung ke Facebook group gua kalau lo ingin belajar bisnis yang kontennya nggak bakal gua share di YouTube gua. Linknya ada di bawah ya. Pertama-tama, gua tuh mau ngasih tahu dulu guys ke lo bahwa semua bisnis yang ada di internet itu nggak ada yang jelek. Semuanya tuh bagus guys. Jadi kalau lo berharap ingin mencari bisnis yang paling the best di dunia, itu nggak bakal ada. Semuanya tuh sama aja. Maka dari itu lo nggak usah khawatir milih-milih bisnis mana yang paling the best buat gua. Kenapa? Karena Tuhan itu adil guys, dan rezeki lo itu nggak bakal ketuker sama rezeki orang lain. Dan enaknya lagi, kalau lo bisnis di internet, maka informasi yang lo harus ketahui itu nggak banyak guys. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke dalam videonya. Oke, kalau lo udah siap untuk membangun bisnis di internet, yang lo harus perhatikan itu cuma ada 4 hal doang guys. Yang pertama adalah positioning lo di depan target market lo dan di depan kompetitor lo. Yang kedua adalah strategi bisnis dari hulu ke hilir. Yang ketiga, lo membutuhkan sebuah rencana untuk eksekusi, baik ini rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini yang diperlukan baik itu dari diri lo sendiri maupun tim yang ada di dalam bisnis lo guys. Bahkan saking banyaknya model bisnis di luar sana, lo itu nggak perlu harus jadi kayak Mark Zuckerberg atau Elon Musk untuk menciptakan atau menginvent sesuatu yang baru. Jadi yang lo harus lakukan adalah lo cukup melihat model bisnis yang sudah eksis di luar sana, kemudian lo tinggal analisa dan lihat apakah ada gap yang belum terpenuhi. Kenapa sih lo harus melakukan ini? Karena yang pertama, itu akan membuat resiko lo jadi semakin kecil. Kemudian yang kedua, ketika bisnis lo nanti sudah jalan, lo itu nggak butuh lagi guys yang namanya trial dan error. Caranya, ketika lo menganalisa kompetitor lo, yang lo harus perhatikan adalah SWOT-nya mereka, alias strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, dan threat-nya mereka. Selanjutnya, lu tinggal fokus di area-area yang mereka ini masih lemah dan belum terpenuhi demand-nya. Habis itu, lu tinggal posisikan bisnis lu di titik itu guys. Langkah selanjutnya yang lu bisa lakukan adalah lu bisa mencari atau menciptakan niche marketnya. Jadi jika lu melakukan ini, maka lu tuh nggak bakal menghabiskan waktu banyak guys untuk melakukan riset pasar lagi. Karena kan lu udah tahu pasarnya udah ada. Habis itu, gue juga sering banget guys dapat pertanyaan seperti ini. Yan, menurut lo, gua lebih baik menjual produk atau menjual jasa sih? Kalau ini saran dari gua, sebaiknya jika lo adalah pemula, mendingan lo mulai dari menjual jasa dulu guys. Kenapa? Karena seperti yang udah pernah gue jelaskan di video-video gue sebelumnya, ketika lo menjual jasa, yang pertama itu udah pasti guys, lo tuh nggak butuh modal besar. Yang kedua, lo itu juga nggak butuh yang namanya inventory barang. Yang ketiga, kompetitor lo juga pasti sedikit dong. Yang keempat, guys, lo itu nggak lagi perlu bergantung ke supplier atau distributor lo. Yang kelima, nah ini yang paling seru guys. Kenapa? Karena harganya itu suka-suka lo guys. Dan yang terakhir, yang keenam adalah lo nggak lagi ada yang namanya biaya produksi atau biaya distribusi. Kalaupun ada, itu jumlahnya kecil banget. Contohnya seperti apa ya bisnis-bisnis jasa yang lo rekomendasiin? Rekomendasi dari gua itu cuma 3 guys. Yang pertama adalah jasa coaching. Yang kedua adalah jasa konsultasi. Yang ketiga adalah jasa training. Karena dari ketiga jasa ini, yang diperlukan dari lo itu cuman otak lo dan pengalaman lo doang guys. Bukan fisik lo. Jadi resiko lo itu kecil banget. Dan lo nggak perlu khawatir sama kompetitor lo. Karena apa yang namanya bisnis jasa itu nggak akan bisa sama persis dengan kompetitor manapun. Kalaupun yang sama, hanya model bisnisnya aja. Tapi gue tahu lo pasti punya pertanyaan kayak gini. Yan, tapi kan gue bukan expert. Emangnya gue bisa menjual jasa gue? Tips pertama dari gue adalah, guys, please tolong jangan fokus ke diri lo dulu. Tips yang kedua dari gua, seharusnya yang lo fokuskan adalah
customer lo atau klien lo guys. Dan lo harus cari tahu apa sih yang mereka butuhkan atau mereka cari saat ini. Tips yang ketiga, setelah lo tahu apa yang mereka butuhkan atau yang mereka mau, baru lo menciptakan apa yang akan menjadi solusinya, alias apa yang akan lo tawarkan, atau yang biasa gue sebut reverse engineer. Nah sekarang balik lagi ke soal expert. Asal lo tahu, yang namanya manusia itu di mana-mana terlahir memiliki skill dan hobi, entah ini disadari ataupun nggak disadari. Kemudian yang selanjutnya, yang namanya expert itu dulunya pasti newbie guys. Asal lo tahu guys, yang namanya klien lo itu nggak butuh expert paling profesional di dunia. Karena apa? Mereka juga nggak bakal sanggup bayarnya juga. Jadi sebenarnya yang klien lo butuhkan itu hanya sedikit skill atau sedikit pengalaman lo agar bisa membantu mereka dari posisi mereka saat ini menjadi di posisi lo saat ini guys. Jadi jika definisi yang namanya expert di mata lo itu, kalau gua kasih range ya, misalnya dari angka 1 sampai 10, seorang expert itu adalah 10, maka di mata klien lo yang namanya expert itu bukan di angka 10 guys, tapi di angka 2 atau enggak 3 doang. Nah sekarang lu juga pasti punya pertanyaan lagi kan, bahwa Yan, cara gue mencari expertise gue tuh bagaimana sih? Cara yang paling gampang untuk mencari expertise lo itu yang pertama-tama nih, lo harus tanya ke diri lo guys, apakah dalam seumur hidup lo pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup atau rintangan hidup? Misalnya rintangan berat badan lo, atau rintangan karir, atau rintangan bisnis, atau bahkan rintangan relationship lo juga bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya yang lo harus tanya ke diri lo adalah, apakah lo sudah berhasil melewati rintangan-rintangan atau kesulitan-kesulitan dalam hidup lo tadi? Misalnya dari yang posisi lo yang terpuruk sekarang berada di posisi lo yang lebih baik. Jika lo sudah pernah melewati rintangan ini, itu tandanya lo telah menemukan expertise lo guys. Sekarang tugas lo adalah tinggal memikirkan bagaimana cara memonetisasinya. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya, lo adalah seorang musisi. Dan alasan utama kenapa lo jadi seorang musisi, misalnya karena lo ingin dikenal oleh banyak orang. Misalnya dikenal oleh teman-teman lo, dan juga dikagumi sama mereka. Dan apabila ada seorang teman lo nih, yang pengen banget misalnya belajar main gitar deh misalnya. Dan dia seumur hidup nggak bisa nih ceritanya main gitar. Sekarang pertanyaan dari gua, apakah temen lo ini lebih prefer belajar ke Amerika gitu misalnya, atau nggak ke Eropa, belajar langsung sama gitaris profesional, atau temen lo ini justru lebih nyaman belajar sama lu? Pasti lebih nyaman belajar sama lu dong. Lagian juga emangnya dia punya duit buat bayar gitaris profesional. Oh ya, terus gue juga sering dapat pertanyaan, apakah gue itu harus memiliki passion agar gue bisa menjadi seorang expert? Jawaban dari gue adalah nggak perlu guys, karena yang namanya passion itu gak bakal muncul di depan, dan lu pun gak bakal pernah tahu passion lu tuh apa sampai ketika lu sudah action, kemudian lu dapat feedback dari audience lu. Jadi kalau lu pengen menemukan passion dan tujuan hidup lu, mendingan lu nonton video gue yang ini guys, karena gue udah pernah bikinin videonya buat lu. Kebanyakan orang sibuk mencari peluang bisnis di internet, tapi yang mereka ketinggalan adalah mereka tuh gak tahu konsep bisnis di internet itu seperti apa. So agar lu bisa menjadi seorang expert dan orang lain itu rela membayar untuk expertise lo, maka setelah lo tahu expertise lo, langkah selanjutnya yang lo harus cari tahu adalah siapa nih target market lo guys. Dan beberapa hal yang lo harus tahu dari target market lo adalah, yang pertama, mereka ini siapa guys. Kemudian yang kedua, mereka ini kumpulnya di mana. Terus yang ketiga, masalah apa sih yang mereka hadapi sehari-hari. Yang keempat, lo juga harus cari tahu kira-kira apa sih yang membuat mereka itu selalu gelisah dan gak bisa tidur di malam hari. Kemudian yang kelima, apa sih ketakutan terbesar mereka? Yang keenam, lu harus cari tahu rintangan terbesar mereka tuh apa guys. Baru setelah lu punya data-data ini semua, langkah selanjutnya lu harus ciptakan solusinya bagaimana. Dengan begini, lu tuh nggak hanya menjadi seorang expert di mata target market lu, tapi lu juga akan lebih mudah menawarkan offer atau penawaran dari bisnis lu. Karena lu tuh nggak lagi menjual fitur atau benefit guys, tapi yang lu jual adalah hasil atau solusinya, yang mana terdapat di dalam offer atau penawaran yang ada di bisnis lo ini. Dan kalau offer atau penawaran lo ini menarik, maka inilah yang selama ini dicari-cari oleh
oleh target market lo. Jadi kalau lo udah clear dengan model bisnis lo, maka sisanya tuh gampang banget guys, karena lo tinggal ngurusin sisi teknisnya doang. Kalau lo ingin tahu bagaimana sih cara men-setup bisnis lo dan step by step apa aja yang lo harus jalankan, maka lo harus tahu bagaimana caranya meriset market dan meriset kompetitor lo guys. Dan gue udah pernah bahas di video ini, jadi abis nonton video ini lo bisa nonton video ini ya. Setelah itu tugas lo adalah tinggal mengetes apakah offer atau penawaran lo ini kelihatan menarik di mata target market lo. Dan proses ini tuh penting banget guys, karena lo nggak mau dong meluncing sesuatu atau menawarkan sesuatu yang nggak menarik di mata target market lo. Maka dari itu proses ini itu biasanya gue ajarkan di dalam program mentoring gue guys. Jadi kalau lo udah punya bisnis dan lo sudah berada di fase ini dan lo butuh bantuan gue untuk meluncing bisnis lo tenang aja guys, karena gue udah siapin formnya. Lo tinggal klik aja di kolom deskripsi. Jadi kalau lo butuh bantuan gue, lo tinggal isi aja guys formnya di situ. Nanti akan gue follow up supaya gue bisa kenal dengan diri lo siapa dan gue bisa menganalisa bisnis lo itu apa. Nah, make sure ya guys, notifikasi channel ini lo nyalain, karena di video berikutnya gue akan ngasih tips lagi nih buat Instagram. Dan tipsnya ini seru banget, khususnya buat lo yang ingin mengadakan giveaway atau challenge di Instagram lo guys. Sekarang gue punya satu pertanyaan buat lo, yaitu kalau lo udah punya bisnis lo itu sekarang lagi ada di fase mana guys? Apakah baru ide doang? Apakah sudah jalan? Atau sudah launching? Langsung aja guys komen di bawah, karena gue penasaran pengen liatin respon-respon dari lo. Nah, buat lo yang pengen gabung ke Facebook grup gue, linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi juga ya. Terus kalau lo ngerasa video gue bermanfaat, tolong bantu guys like-nya, kemudian share juga ini ke teman-teman lo. Dan seperti biasa, gue bakal ketemu lo di video gue berikutnya. Ciao.